Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 7 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pengantara antara kami dan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami membenci dosa tetapi tidak membenci orang berdosa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita hari ini tanggal 7 Maret berjudul Pengalaman Lot Menjadi Peringatan. Ayatnya terdapat dalam Kejadian 13 ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Kejadian 13 ayat 11. Kita melihat ciri-ciri yang jelas dalam karakter Abraham ketika pertikaian terjadi di antara para penggembala, dan Abraham berkata, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lot melihat bahwa negeri dekat Sodom adalah tempat yang paling cocok untuk kemakmuran duniawi dan jasmaninya, dan ia memilih lokasi itu. Jika Lot menunjukkan kesopanan yang sama seperti Abraham, ia akan memberinya pilihan. Namun, Abraham tidak menganggap dirinya lebih unggul dari semua orang di sekitarnya. Ia bersikap rendah hati. Abraham berhak menentukan pilihannya dan menjadi yang pertama, tetapi ia memilih untuk bersikap sopan dalam hal ini. Lot gantinya bertanya apakah hal ini akan menjadi yang paling menguntungkan bagi moralitas dan kesalehannya, hanya memikirkan kemakmuran duniawinya. Namun tibalah saatnya ketika Lot ditempatkan dalam posisi yang paling sulit karena kejahatan penduduk Sodom. Ketika Lot dan keluarganya ditangkap oleh orang-orang yang datang untuk menaklukkan Sodom dan Gomora, Abraham pergi untuk menyelamatkannya dari para penculiknya. Ketika Raja Sodom meminta Abraham untuk mengambil sebagian dari hasil rampasan, di sana ia kembali menunjukkan kemuliaan sejati karakternya. Ia berkata bahwa ia tidak akan mengambil sehelai benang atau seutas tali sepatu agar mereka tidak berkata, "Aku telah membuat Abraham kaya." Allah telah memberikan janji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki kekayaan yang besar, dan ia tidak ingin seorang pun berkata bahwa orang jahat telah memberinya harta yang dimilikinya. Kita melihat bahwa setiap langkah bersama Abraham adalah langkah iman. Kita membaca dalam Kejadian 18 tentang tamu-tamu yang datang kepada Abraham. Ketika ia sedang duduk di pintu kemahnya, mereka adalah malaikat-malaikat Allah, dan salah satu dari mereka tidak lain adalah anak Allah. Ketika tamu-tamu ini datang ke kemahnya, mereka adalah orang-orang asing, tetapi ia menaati aturan-aturan kesopanan sejati terhadap mereka. Firman Allah memberitahu kita untuk jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Abraham melakukan ini, dan ketika tamu-tamu surgawi itu memperkenalkan diri mereka kepada Abraham, mereka memberitahu dia apa tujuan mereka sehubungan dengan Sodom. Dan sementara Abraham tidak berada di Sodom, tidak berhubungan dengan Sodom, namun kita melihat bahwa ia memiliki minat yang kuat agar Sodom tidak dihancurkan jika Allah dapat menyelamatkannya. Dikutip dari manuskrip 19 tahun 1886. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini merupakan kelanjutan dari renungan pagi kemarin. Pilihan Lot
tidak membawa kebaikan dalam hidupnya. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 73 paragraf 4. Namun, tibalah saatnya ketika Lot ditempatkan dalam posisi yang paling sulit karena kejahatan penduduk Sodom. Ketika Lot dan keluarganya ditangkap oleh orang-orang yang datang untuk menaklukkan Sodom dan Gomora, Abraham pergi untuk menyelamatkannya dari para penculiknya. Lot serta keluarganya ditawan dan harta bendanya dibawa oleh musuh-musuh Raja Sodom dan Gomora. Bisa baca di Kejadian pasal 14. Dan Abraham pergi untuk mengejar musuh, melawannya dan mengalahkannya. Abraham berhasil menyelamatkan Lot dan keluarganya dan hartanya. Lalu, Kejadian 18 ayat 20 dan 21 berkata, "Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Tuhan menyatakan kepada Abraham bahwa ia akan melenyapkan Sodom dan Gomora karena sudah sangat berat dosanya. Jadi, pilihan Lot secara pandangan mata memang indah bagaikan taman, tetapi mendatangkan banyak kesusahan, bahkan kebinasaan. Apakah saat mendengar rencana Tuhan hendak membinasakan Sodom dan Gomora, Abraham diam saja? Oh tidak. Abraham langsung berperan sebagai pengantara bagi Sodom dan Gomora. Perhatikan perkataan Abraham kepada Tuhan dalam Kejadian 18 ayat 25. "Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Abraham lalu tawar-menawar dengan Tuhan, mulai dari 50, kemudian 45, lalu 40, selanjutnya 30, lalu 20, dan akhirnya 10. Tuhan berkata dia tidak akan memusnahkan Sodom jika ada 10 orang benar di sana. Nah, siapakah sebenarnya yang datang berbicara dengan Abraham? Renungan hari ini menjawab dalam Christ Triumphant halaman 73 paragraf 5. Kita membaca dalam Kejadian 18 tentang tamu-tamu yang datang kepada Abraham ketika ia sedang duduk di pintu kemahnya. Mereka adalah malaikat-malaikat Allah, dan salah satu dari mereka tidak lain adalah anak Allah. Mari kita baca Kejadian 18 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, "Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah." Kejadian 18 ayat 1 dan 2 ini sering dijadikan sebagai bukti adanya Trinitas di Perjanjian Lama, meski tidak langsung katanya. Sebab dikatakan Tuhan menampakkan diri dan yang Abraham lihat ada 3 orang. Berikut contohnya. Tapi coba kita lihat kalau berdasarkan kedua ayat pertama, ayat 1 dan ayat 2, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Pada saat Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham, apa yang Abraham lihat? Ya, dia melihat 3 orang berdiri di depan. Jadi seakan-akan secara sangat-sangat tidak langsung kita bisa melihat seperti itulah ya, triadik formula ya. Tuhan dilihat ada 3 ya. Meskipun penjelasannya tidak meyakinkan bahwa ayat tersebut bukti adanya Trinitas, tetapi sang pendeta mengajarkan bahwa ada prinsip Trinitas di dalam ayat tersebut, sebab beliau sebut ada 3 Tuhan. Namun, dengan jelas Roh Nubuat menyatakan bahwa Kejadian 18 ayat 1 dan 2 itu bukan Trinitas. Sebab yang datang bertemu dengan Abraham ada 3 orang, dan salah satunya adalah anak Allah yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Dalam tulisan lainnya dikatakan, The Desire of Ages, halaman 290 paragraf 3. Kristuslah yang berbicara dengan Abraham di bawah pohon ek
di Mamre. Tidak perlu komentar, sudah jelas sekali. Yesuslah yang berbicara dengan Abraham. Lalu, kenapa Alkitab berkata Tuhan dalam huruf besar yang menampakkan diri kepada Abraham? Sebab Tuhan dalam huruf besar, sebagaimana Alkitab telah nyatakan, Dialah Allah Bapa, dan Allah Bapa telah mengurapi anaknya, agar kehadiran anaknya sama dengan kehadiran Bapa, dan firman anaknya sama dengan firman Bapa. Mari kita baca kembali kutipannya dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2. Sang Pencipta Agung, yaitu Bapa, mengumpulkan penghuni sorgawi, bahwa Ia, yaitu Bapa, akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus sorgawi berkumpul di sekitar mereka, yaitu di sekitar Bapa dan anaknya. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri, sehingga dimanapun kehadiran anaknya, itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Dia telah memakaikan anaknya dengan otoritas untuk memerintah penghuni sorgawi. Allah Bapa mengurapi anaknya agar menjadi setara dengan dirinya, sehingga kehadiran anak sama dengan kehadiran Bapa. Apa yang anak Allah firmankan sama dengan firman dari Bapanya. Jadi, Allah Bapa hadir bersama kita dan berbicara kepada kita melalui dan di dalam anaknya. Karenanya saat dikatakan Tuhan dalam huruf besar yang adalah Allah Bapa menampakkan diri kepada Abraham, yang hadir adalah anak Allah, dan dia ditemani oleh 2 orang malaikat. Inilah 3 orang yang Abraham lihat. Karenanya, Kejadian 18 ayat 1 dan 2 bukanlah bukti Trinitas. Jadi, sebenarnya Abraham tawar-menawar akan keselamatan Sodom dan Gomora dengan Yesus, anak Allah. Oleh sebab itu, tentang Abraham, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 19, tahun 1886, paragraf 14. Di sini, Abraham berdiri sebagai seorang perwakilan kepada Allah, dan sejarahnya berlanjut hingga ke zaman kita. Ketertarikan dan kecemasan Abraham terhadap Sodom merupakan pelajaran bagi kita, bahwa kita harus memiliki perhatian yang besar terhadap orang-orang di sekitar kita. Meskipun kita harus membenci dosa, kita harus mengasihi jiwa-jiwa orang yang Kristus telah mati untuk mereka. Inilah teladan Abraham bagi kita. Abraham membenci dosa, tetapi tidak membenci orang berdosa. Itu sebabnya dia tolong Lot dan mengantarai Sodom kepada Bapa melalui anak Allah. Kiranya menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas peringatan yang Engkau berikan pada pagi hari ini melalui pengalaman hidup Lot, yang hidup hanya oleh karena melihat, dan pada akhirnya dia mengalami banyak tantangan dalam kehidupannya, bahkan salah satu dari keluarganya binasa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami boleh menghidupkan teladan Abraham, senang melayani sesama, bahkan tanpa kami sadari kami melayani malaikat, dan membenci dosa, tetapi tidak membenci orang berdosa, bahkan berusaha menolong seperti dia tolong Lot dan juga mengantarai akan Sodom dan Gomora. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.